Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa quwwata billahi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi al-ali wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bi surakum ya hadar wal batin nabi nur. Allahumma rzuqna bi ahmad nabiyyin wa hadar rusina ahmad malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil 'afwi wa zayyina bil halmi wa akrimna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. نوينا تعلم فلا تنسى فلا تتذكر تذكرة والنفع والانتفاع والحضانة المسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضات ربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغاث العباد والبلاد الأحوي عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله رحمة الأبرار رضي الله عنه وارضاه في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة نفعنا به وبعلومه وبعلم من نصر في الدارين آمين. فصل إلى ألقى ويقوى اليقين ويحصل بأسباب منها وهو الأصل والذي عليه المدار أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات الأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والأمر والسلطان وقاره على صدق الرسل وكماله وما أيد به من المعجزات ومحل بمعاندهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. وإلى كون هذا الأمر كافيا في إبادة اليقين إشارة بقوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. Alhamdulillah, nasyukur Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Al-Ikhlas sambil kita berniat i'tikaf di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Fa ikhwan rahimakumullah, melanjutkan daripada kajian ilmu di dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah al Mu'azzarah liraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Masih tentang pembahasan kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya, melanjutkannya yaitu masalah tentang bagaimana cara menguatkan keyakinan kita. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Nabi Muhammad SAW, yakin kepada apa-apa yang Allah janjikan, baik hal-hal yang baik itu surganya Allah kepada orang-orang yang berbuat baik dan nerakanya Allah kepada orang-orang yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yakin biar kita selalu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sebab-sebab keyakinan yang bisa menambah keyakinan kita, ya ikhwan rahimakumullah. Maka ada beberapa hal yang bisa menguatkan keyakinan dan membuat bagus keyakinan tersebut dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, nah ini diperhatikan, bagaimana biar kita tambah yakin, tambah kuat ya. Sebab yang pertama wahwal asal, dan ini yang memang asal mulanya, walladzi alil madar, dan ini yang memang digaris bawahi benar-benar yang kita ikuti. An yusghil abad, hendaknya seorang hamba itu mendengarkan dengan hatinya dan dengan telinganya untuk selalu mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Qur'aniyah, ayat Qur'an wal akhbar ad-dalah, dan kabar-kabar ataupun hadis-hadis atau sunnah yang menunjukkan akan keagungan Allah SWT, menunjukkan akan kebesaran Allah SWT, menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan apa? Sifat kuatnya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah enggak perlu dengan makhluknya, enggak perlu dengan ibadah kita. Ya,
kemudian bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan kabar-kabar yang menunjukkan tentang benarnya ada para rasul, utusan-utusan Allah SWT, dan sempurnanya mereka dengan apa-apa yang Allah berikan kepada mereka daripada mukjizat-mukjizat, yang mana juga apa-apa kalau bagi orang-orang yang menentang mereka maka mendapatkan macam-macam siksaan atau hukuman. Sebagaimana apa-apa yang terjadi juga nanti di hari akhir, ya. Daripada apa di hari akhir? Daripada itsabatul muhsinin, yaitu pahala atau dapatnya hal-hal yang baik buat orang-orang yang berbuat baik di dunia. Dan muaqabatul musiin, dan disiksanya atau dihukumnya orang-orang yang berbuat tidak baik yang ada waktu di dunia. Kalau orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu taat kepada Nabi Muhammad SAW, dia menjalankan syariatnya Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan janji Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang-orang yang berbuat baik. Begitu juga kalau orang-orang yang tidak berbuat baik, yaitu orang-orang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi, mereka tidak menjalankan syariat, mereka menentang, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang akan menimpa mereka daripada siksa api neraka dan hukuman-hukuman yang ada. Nah, ini ikhwan rahimakumullah, bagaimana kita bisa seperti itu, bisa tahu, maka sering-sering mendengar daripada ayat-ayat Quran, mendengar daripada hadis-hadis Nabi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, biar kita tambah yakin. Ini nomor pertama nih. Yang pertama. Yang pertama, bagaimana atau sebab apa kita bisa menambah keyakinan kita atau biar mantap keyakinan kita. Oleh sebab itu, ya, cukup dengan mendapatkan keyakinan dengan isyarat firman Allah taala, awalam yakfihim, tidakkah mereka cukup bagi mereka, anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim, kami telah menurunkan kepada mereka, kepada kamu kitab, ya, kitab, ya, yaitu alkitab, yaitu Al-Quran. Yutla alaihim, dibacakan kepada mereka, ya, sebetulnya sudah cukup adanya turunnya Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibacakan kepada semua daripada makhluknya Allah SWT, daripada manusia, jin, ya, maka itu sebetulnya sudah cukup menambah kita tambah yakin sama Allah, yakin sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ikhwan rahimahullah, ini perlu banget nih. Zaman sekarang banyak yang luntur keyakinannya, ngakunya muslim tapi luntur keyakinannya, ya. Dia kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Karena jarangnya mendengar daripada ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi tentang keagungan Allah dan tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sering mendengar seperti itu, insyaallah tambah kuat yakin. Nah, sebab yang pertama. Gal as-sababu tsani, sebab yang kedua, an yanzur bi ainil i'tibar fi malakuti samawati wal ard wa ma batha Allah fihi ma min ajaibil masnu'at wa bada'il muqawwanat wa ila ifadatil yaqin al-isyara bi qouli ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sebab yang kedua, yaitu hendaknya seorang hamba itu melihat dan mengambil pelajaran dari semua alam semesta ini, di langit, di bumi, ya, dan apa-apa yang Allah ciptakan daripada keajaiban-ajaiban yang Allah jadikan, adanya langit, adanya bintang, adanya matahari, adanya bulan, ya, adanya bulan, adanya apa lagi? Bumi ini, masya Allah, ya, binatangnya banyak macam-macam. Nah, ini semua ciptaan Allah SWT. Dengan seperti itu bisa nambah kita yakin bahwasanya ada yang berkuasa nih. Ada yang menciptakan. Siapa menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah yakin akhirnya. Ya, udah yakin tambah yakin, makin mantap yakinnya ikhwan rahimakumullah. Wa badayil mukawwanat, dan semua yang terjadi, semuanya alam semesta. Yang indah ditaruh tuh, tiang nggak ada, langit nggak ada tiangnya,
Ya, bintang gemerlapan, Masya Allah. Siapa yang naruh di situnya? Ya, langitnya warnanya seperti apa? Ada awan, ada, Masya Allah. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Kemudian biar tahu kita tentang hal yang demikian, mengambil pelajaran biar menjadi yakin, isyarat dari isyarat firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, di alam semesta ini. Ya, wa fi anfusihim, pada diri mereka sendiri. Alhamdulillah Allah kasih napas nggak berhenti-berhenti. Ya, sesaat aja berhenti, langsung bercarian dia ke rumah sakit. Ya, beli oksigen, beli apa? Ya, lama dikit, wassalam sudah. Kan begitu ya, ikhwan rahimakumullah. Ini siapa yang ngaturnya? Padahal kita tidur. Kalau dibilang kita ngatur nafasnya, ya kita ngatur nafas. Buktinya apa? Kadang-kadang kita lupa kalau kita lagi bernafas. Kalau lagi capek, baru kita ingat, oh kita lagi nafas. Tapi kalau kita lagi konsen dengan yang lain, lupa kita sedang bernafas. Ya, lagi tidur, siapa yang ngingetin? Ayo nafas. Kalau enggak bahaya, nanti enggak bangun lagi. Kan enggak. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Badan itu Masya Allah dari kecil bisa menjadi besar. Ya. Siapa yang ngaturnya semua? Allah Subhanahu wa taala. Ini pada diri kita sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup. Muka manusia tuh lain-lain. Ya. Semirip-miripnya tetap ada yang ada perbedaan. Ada tetap. Masya Allah. Apapun di dalam tubuhnya. Sidik jarinya, matanya. Ya. Tiap daerah beda-beda. Kok bisa ya? Bisa seperti itu. Terus kemudian bagaimana bisa mengendalikan organ yang di dalamnya, Masya Allah. Padahal dia nggak settingnya dia nggak settingnya, bukan dia yang settingnya. Apa tiap pagi di setting dulu? Nah, ini buat 24 jam. Enggak. Allah yang ngatur semua. Makan, kalau makan tinggal makan. Yang pencernaan segala macam yang ngatur siapa? Oh, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Maka sering-sering bersyukur sama Allah SWT. Biar kita tambah yakin sama Allah. Sering-sering kita memikirkan bagaimana kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Biar kita makin yakin sama Allah. Mantap. Apalagi yang mau didustakan, apalagi mau yang dihilangkan, apalagi mau dilalaikan. Diri kita aja udah jadi tanda kebesaran Allah SWT. Apalagi yang lain, makhluk Allah yang lain. Masya Allah. Ya, siapa yang memberi makan hewan-hewan melata? Ya, semua Allah atur semuanya. Rezekinya Allah atur semuanya. Kadang dari yang tak terduga. Berapa banyak orang yang begawe, ya, yang dia tahu bakalan dapat, kelihatan dia tahu bahwasanya dia dapat sekian, malah nggak dapat. Ya, malah nggak dapatnya nggak segitu, kadang lebih, kadang kurang. Berapa banyak orang yang kayak di rumah aja tiba-tiba rezekinya nyamperin, kan begitu? Ya. Siapa yang ngatur ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar mantap ya, biar makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Biar makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah ngeluh, jangan mudah mengeluh. Ya, tapi biar makin mantap, biar makin sering-sering bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dal as-sabab tsalits. Adapun sebab yang ketiga biar kita makin kuat yakinnya kita. Dal an ya'mala ala muqtada ma amina bihi zahiran wa batinan wa yashammir fi dzalika wa yabdhul al-istita'ah fi ma hunalika wa ila ifadatihi al-isyarat bi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sebab yang ketiga dia beramal apa-apa yang mana dia iman secara zahir dan batin. Ya, dia benar-benar melaksanakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya, dan orang yang seperti ini masuk di dalam isyarat firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi orang-orang yang berjihad atau melawan hawa nafsunya fina karena kami, ya, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan kami, memberikan hidayah kepada mereka. Bagaimana menunjukkan jalan-jalan menuju Allah SWT. Asalkan dengan catatan apa? Benar-benar dalam taat, benar-benar meninggalkan maksiat. Nah, ini termasuk bagaimana biar kita bisa yakin. Saya yakin. Ya. Makanya kalau di permulaan udah nggak sungguh-sungguh, nggak bakal jadi akhirnya. Man lam yajtahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Siapa yang tidak benar-benar di dalam permulaan, maka nggak bakal nyampe sampai kepada Allah SWT. Ya gitu-gitu aja deh. Ya, nah ini benar-benar dari sekarang, benar-benar belajar benar-benar. Terus kemudian apa lagi? Kemudian beramalnya benar-benar. Udah belajar, tinggal ngamalin benar-benar. Ya, maka akan datang keyakinan nanti. Akan mantap yakinnya sama Allah SWT ya. Nah ini. Jadi ada 3 sebab tadi tuh. Sebab yang pertama, mendengarkan dengan seksama tanda-tanda kebesaran Allah dari ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, ini yang pertama. Dan benarnya para rasul itu utusan Allah SWT. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, melihat ciptaan Allah SWT. Baik di langit maupun di bumi, maupun diri kita sendiri. Yang ketiga, bagaimana melaksanakan ketaatan semaksimal mungkin, benar-benar ya, melawan hawa nafsunya dia. Nah, ini dengan 3 hal ini orang ini bakal makin yakin, mantep keyakinan, nggak bakal goyang, ya. Gal wa min thamaratil yakin as-sukun ila wa'dillah. Dan termasuk buah atau hasil daripada keyakinan. Kita pengen tahu nih, yakin kita di seberapa nih, hasilnya ada apa? As-sukun ila wa'dillah, maka dia akan tenang dengan janji Allah SWT. Wa thiqatu bi dhamanillah, dia akan percaya benar-benar dengan janji Allah SWT, dengan tanggungan Allah SWT. Ya, bahwasanya rezeki bakal ditanggung sama Allah SWT. Dia percaya benar-benar. Ya, dia percaya benar-benar. Ya. Terus semua ketentuan sudah dari Allah SWT, qada dan qadarnya. Dia benar-benar sungguh nggak bakal kecewa, nggak bakal dia ngeluh, nggak bakal, tapi benar-benar dia. Karena apa? Sudah yakin. Ya sudah yakin. Wal iqbal bikun himmati Allah wa tarku ma min sya'nihi an yashghila anillahi ta'ala wa rujuu fi kulli halin ila Allah wa istimraghi taqah fi ibtigha'i mardatillah. Kemudian juga menghadap kepada Allah SWT dengan semangat, penuh semangat. Disuruh ngaji malas, ya. Disuruh apa lagi? Sholat 5 waktu malas banget, ya. Disuruh sedekah enggan, malas. Disuruh ibadah malas. Jangan. Harus semangat, selalu semangat. Dan meninggalkan apa-apa ya yang bisa menyibukkan dirinya dari Allah SWT. Kalau ada sesuatu yang bikin dia lalai dari Allah SWT, buru-buru tinggalin. Tinggalin. Jangan sampai dia lalai dari Allah SWT. Dan kembali setiap keadaan kepada Allah SWT, selalu bertobat. Dia merasa bahwasanya dia selalu kurang. Dia merasa bahwasanya dia manusia biasa yang berhubungan dengan dosa. Dan benar-benar dengan kemampuan benar-benar dia berharap ridha Allah SWT. Nah, ini kalau hasil daripada yakin. Hasil daripada yakin. Kita pengen tahu hasil karya atau buah karya atau buah daripada yakin. Dia bakal tenang dengan janji Allah. Ya, dia bakal semangat untuk ibadah. Dia apa-apa kembali kepada Allah. Ya, terus apa lagi? Dia akan semaksimal mungkin untuk mengejar ridha Allah SWT. Ini kalau sudah yakin. Qal wa ala jumlati fal yakin aslul iman. Maka oleh sebab itu, ya, yakin ini adalah aslul iman, ya, pangkal atau pusat daripada iman.
Kita pengen tahu iman apa sih? Awalnya al-yakin. Kalau udah yakin itu namanya iman. Ente yakin ada Allah SWT, ya sudah, berarti beriman kepada Allah. Ente yakin bahwasanya Allah kuasa, iya, berarti beriman kepada Allah. Ente yakin dengan janji Allah, iya, berarti ente beriman kepada Allah SWT. Ente yakin adanya utusan Allah, ente beriman kepada para rasul. Kan seperti itu. Ente yakin ada hari akhir, maka ente beriman kepada hari akhir. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ente yakin dengan qada dan qadar, maka ente beriman dengan qada dan qadar. Intinya iman itu adalah pangkalnya adalah yakin. Kalau sudah yakin namanya iman. Wasair maqamat asy-syarifah wal akhlaq al-mahmudah wal a'mal as-salihah min furu'ihi wa thamaratihi. Ya. Itu juga keyakinan tersebut adalah kedudukan segala macam kedudukan yang mulia, akhlak yang bagus, amal yang soleh, baik cabang maupun hasilnya, ya, maka semua itu awalnya adalah yakin. Wal akhlak wal amal tabi'atun lil yaqin quwwatan wa dhafan. Akhlak kita dan amal kita itu tergantung keyakinan kita, kuat atau tidak. Ya. Kalau orang lesu, malas ibadah, berarti menunjukkan kurangnya keyakinan. Orang demen maksiat, jarang taat, berarti menunjukkan apa? Kurangnya yakinnya dia. Nah, begitu. Wasihatan wasukman, sehat atau tidak sehatnya, ya akhlak yang baik atau amal soleh itu tergantung keyakinan. Qala Luqman alaihissalam, maka berkata Sayyidina Luqman alaihissalam, la yustata'ul amal illa bil yakin. Tidak bisa orang itu beramal benar-benar kecuali dengan keyakinan. Ente yakin enggak bahwasanya nanti mendapatkan pahala, dapat ridho Allah, ente pasti semangat. Kalau di semangat ente bakal beramal. Makanya asal daripada orang bisa beramal benar-benar, maka dengan yakin tersebut, kata Sayyidina Luqman al-Hakim. Wala ya'malul abdu illa biqadri yakini, dan tidak bisa seseorang hamba itu beramal benar-benar kecuali dengan kadar yakinnya. Ini masing-masing beda nih yakinnya. Masing-masing beda yakinnya. Makanya juga beda amalnya. Beda amalnya. Ada yang yakinnya full, ada yang separuh-separuh, ada yang seperempat, ada yang ya dikit lah. Yang penting ada, kan ada gitu. Macam-macam. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yakin benar-benar kepada Allah SWT, sehingga kita bisa beramal saleh, bisa mempunyai keimanan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wala yuqassir amil hatta yanqusa yaqinuh, maka tidak bisa seorang yang beramal itu melemah, kurang amalnya, melainkan apa? Karena juga kurang yakin. Kurang yakinnya, ya. Kalau dia nggak kurang yakinnya, insya Allah nggak kurang amalnya. Ya, berhubung kurang yakinnya, maka dia kurang juga amalnya. Gal walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaqinu al-imanu kulluh. Maka oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-yaqinu, keyakinan itu, al-imanu kulluh, adalah iman keseluruhan. Jadi kalau kita mau iman benar-benar, maka mantapkan keyakinan kita. Baru benar-benar dinamakan iman. Ya. Maka kalau kita udah tahu seperti itu, ya, keyakinan benar-benar adalah iman keseluruhan. Ya, keseluruhan. Iman benar-benar adalah asal daripada yakin. Itu nggak bisa dipisahkan. Makanya pasal yang pertama, pembahasan pertama, Imam Al-Haddad menjelaskan tentang keyakinan. Bagaimana cara kita memperkuat keyakinan kita. Kalau kita sudah tahu caranya dan hasilnya, maka kita akan tahu tingkatan keyakinan. Gal wa ahlul iman fil yakin ala thalath darajat. Maka orang-orang yang mempunyai keimanan, orang-orang yang kuat imannya, di dalam keyakinan itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Kita bisa introspeksi diri nih, kita sejauh mana tingkatan kita di dalam keyakinannya. Al-ula, yang pertama, wa ya darajatu ashabil yamin. Darajah ashabul yamin namanya, derajat ashabul yamin. Ini tingkatan yang pertama, ashabul yamin.
Kan di dalam Al-Quran ada ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Derajatnya seperti apa mereka? Yaitu at-tasdiqul jazim ma imkan tasyakkuk wa tazalzul law jaa ma yaqtadi wa yu'abbar anha bil iman. Nah, ashabul yamin ini adalah meyakini benar-benar, tapi masih bisa apa? Agak ragu. Ya, tapi lebih banyak yakinnya. Nah, goyang kadang, tapi benar lebih banyak yakinnya. Nah, ini ashabul iman. Ashabul yamin, yamin. Ini darajat yang pertama. Ya, ashabul yamin. Ya, kita masuk sini apa kagak nih? Apa banyakan ragunya, apa banyakan yakinnya? Nah, gitu. Dalam 24 jam atau selama kita nggak tidur, misalkan 12 jam kita nggak tidur. Ya, lebih banyak yakinnya, apa lebih banyak ragunya? Ngomongnya yakin, tapi ngeluh mulu hidupnya. Wah, buntu nih kita susah. Mana ini? Masya Allah. Iya, kan begitu. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah. Nah, jadi dari sini kita bisa introspeksi diri ya. Adapun kedua, ketiga, insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وهو من قسم الجميع وذوركم أجمعين. ثم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينزل المجرمين كثر مطبعات وضع حسنة ما حضر وينفعهم بهم ويعيد لهم بركاتهم وسرارهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح والدينا ووليكم وأمهاتنا ووليكم ونسل عامة خصوصا من وقف هذا المسجد ومن حضر من وأسس هذا المسجد ومن حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتبشرهم برحمة المغفرة وبنية أن الله يعطيك ولا سائل من ومنكم سؤال والمرضى ورسوله ورحمة الله تعالى عليكم من العرب من الله يشفى مرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يجعل ممن يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يختم لنا ولكم بالإسلام في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.